Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini masih di pelajaran praktek ibadah tentang praktek sholat. Kita akan melanjutkan dari sebelumnya. Kemarin kita sudah tahu bagaimana rukun-rukun di dalam sholat, lalu niat yang harus kalian lakukan. Setelah itu takbiratul ihram, lalu kemarin ada doa istiftah. Dan alhamdulillah Bapak sudah merekap nilai kalian semuanya. Lanjut, setelah doa istiftah, kita disarankan, diwajibkan juga untuk membaca surat Al-Fatihah. Ya, suratul Al-Fatihah itu wajib di dalam setiap sholat. Dan setelah surat Al-Fatihah baru dilanjutkan ke surat-surat yang lainnya, baik surat-surat pendek ataupun di dalam surat Al-Quran yang lainnya. Itu Bapak kita lewatkan karena Bapak yakin kalian sudah biasa untuk membacanya dan sudah hafal dalam surat-surat yang lain. Yang sekarang yang kita akan belajar yaitu tentang ruku dan i'tidal, ya. Jadi kita akan belajar dua, ruku dan i'tidal. Nah, bagaimana ruku sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, saat kita seperti sama ya, pandangan menuju tempat sujud, kaki kita lurus, ya. Saat tangan kita bersidakap seperti ini, ya. Saat sudah membaca surah-surah pendek atau surah-surah dalam Al-Quran, lalu kita mau ruku, lalu kita mengucapkan Allahu Akbar. Boleh berbarengan, boleh bacaannya dulu atau boleh gerakannya dulu ya. Jadi seperti sama seperti takbiratul ihram. Kita coba ya. Allahu Akbar. Nah, yang harus diperhatikan, Bapak hadap sini ya. Ruku itu punggung dan kepala itu harus sejajar atau lurus. Bahkan Nabi mengisyaratkan jika Nabi jika ada bejana atau air minum atau gelas disimpan di punggung, maka gelas itu tidak akan jatuh. Maka saking lurusnya punggung dan kepalanya itu harus tumakninah. Tumakninah itu harus betul-betul betul-betul lebih baik dan sempurna seperti itu ya. Jadi seperti ini. Nah, kepala tidak boleh nengok ke atas ataupun terlalu ke bawah seperti ini ya. Tapi lurus, pandangan itu lurus ke bawah ya. Jadi seperti ini. Tidak boleh seperti ini juga, apalagi seperti ini ya. Itu tidak disarankan. Jadi harus lurus. Nah, tangan lurus membentuk 90 derajat. Membentuk 45 derajat ya. Seperti ini. Nah, saat ruku, tangan itu tidak boleh terlalu rapat. Ingat, ini tangan disimpan di lutut ya, tidak di bawah lutut, tidak di atas lutut, tapi pas di lutut. Tidak dirapatkan, tangannya tidak dirapatkan seperti ini ya. Tidak terlalu direnggangkan banget. Terus tidak seperti ini juga, tapi seperti ini ya. Nah, ini yang betul. Jadi jika lutut seperti ini lutut perumpamaannya. Tangannya seperti ini ya. Tidak terlalu rapat, tidak seperti ini juga ya. Megangnya tidak seperti ini, tidak ke dalam, tapi seperti ini ya. Direnggangkan sedikit seperti itu ya. Itu cara ruku yang benar. Setelah ruku baru bangkit, disebut dengan i'tidal. Dan bacaannya Sami'allahu liman hamidah. Tangannya mengangkat juga. Tadi saat kita mau ruku, bahwa tangan kita mengangkat Allahu Akbar. Saat mau bangkit disebut dengan i'tidal, itu diangkat juga ya. Nabi menyarankan untuk diangkat seperti itu. Sami'allahu liman hamidah. Jika kita sholat sendirian, maka kita mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Setelah itu berbarengan dengan puji-pujian ya. Rabbana lakal hamdu
boleh Rabbana pakai walakal hamdu, atau boleh Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau pakai wa juga boleh, seperti itu. Bacaannya banyak, boleh kalian bebas memilihnya ya. Ada 14 bacaan itidal dan ada 9 bacaan di dalam ruku. Itu boleh diganti-ganti, atau kalau tidak hafal berarti cukup satu aja. Yang tadi saat bacaan ruku itu Bapak biasanya menggunakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, yang biasa kita gunakan ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Terus jika kalian jadi makmum, maka saat imam mengangkat seperti ini, sami Allah liman hamidah, kalian tidak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah lagi, tapi tinggal Rabbana walakal hamdu ya. Jadi kalau kalian jadi makmum saat di masjid, biasanya laki-laki ya berjamaah, maka kalian hanya mengucapkan Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu ya. Tapi kalau sholat sendirian berarti kalian wajib membacakan sami Allahu liman hamidah. Setelah itu tangannya di sini, tidak perlu seperti ini, tidak ke belakang juga ya, tapi di samping. Gak boleh digini-gini juga. Nah, seperti itu. Tapi diam. Sami Allahu liman hamidah, terus diam. Rabbana walakal hamdu. Pandangan tetap ke tempat sujud. Nah, setelah itu baru mulai sujud. Untuk sujud insya Allah nanti pekan depan kita akan belajarnya ya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan kepada kalian itu bisa diterapkan oleh kalian agar sholat kita bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua yang Bapak ajarkan itu sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak tutup, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.